Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Prisya Purnomo dengan NPM 241063111712. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan saya guna untuk memenuhi tugas UTS saya. Di sini terdapat include IOStream. Ini merupakan library yang digunakan untuk input atau output seperti syn atau cout. Using namespace std yang digunakan untuk menghindari std saat menggunakan syn atau cout dalam program. Ada struct node, kita akan mendeklarasikan struct atau structure yang bernama node, yaitu untuk menyimpan nilai bit ke dalam bilangan binary. Terdapat tipe data integer untuk menyimpan data nilai bit ke dalam bilangan biner berupa angka 0 atau 1. Node pointer next, ini merupakan pointer ke node berikutnya karena kita menggunakan konsep linked list atau single linked list. Node integer val, data val next node. Ini adalah pembangun untuk struct node. Ibaratnya gini, kita mau nyambungin tali ke kotak berikutnya, si talinya ini data dan si kotaknya ini next. Ini akan menginisialisasi tali atau data dengan nilai val yang diberikan. Dan kotak atau next null artinya data dan next telah berhenti dan akan melanjutkan ke node berikutnya. Terdapat fungsi void at node. Void at node ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam node baru ke akhir linked list. Node pointer awal merupakan parameter untuk referensi ke pointer awal atau head dari linked list, berfungsi untuk memodifikasi pointer awal itu sendiri. Misalnya, ketika linked list masih kosong. Integer val, parameter ini merupakan nilai integer yang akan disimpan ke dalam node baru atau kotak baru. Jadi simpelnya, kita mau masukin angka ke dalam kotak. Jika kotaknya belum ada, kita bikin satu dan dijadikan untuk kepala atau kotak awal. Kalau sudah ada, kotak pertama kita jalankan ke kotak terakhir, lalu ditambahkan kotak baru di ujungnya. Terus terdapat if awal. Jika pointer awal berhenti di linked list yang masih kosong, maka akan bernilai 0. Maka node baru akan dibuat dengan nilai val dan pointer awal akan diatur untuk menunjukkan ke node baru ini. Terus ada else, jika linked list-nya tidak kosong, node pointer temp sama dengan awal merupakan pointer sementara. Temp ini diinisialisasikan untuk menunjukkan ke node awal. While temp next sama dengan temp next merupakan sebuah looping, yaitu while ini akan terus bergerak, yaitu temp ke node berikutnya hingga menuju temp berikutnya, yaitu temp next. Berarti temp akan menunjukkan ke node terakhir dalam list. Temp next sama dengan temp node value. Karena node yang di atas sudah berakhir, maka akan dibuat node baru dengan nilai val dan pointer next dari node terakhir yaitu temp yang pointer sementara tadi. Selanjutnya akan diatur untuk menunjukkan ke node baru. Selanjutnya terdapat fungsi print list. Fungsi ini digunakan untuk mencetak nilai data dari setiap node dalam linked list. Node pointer awal merupakan parameter adalah pointer ke node awal dari linked list. Cout biner dimasukkan. Ini akan mencetak pesan awal pembuka. Looping while merupakan looping pertama
Ini akan terus berjalan selama pointer awal tidak bernilai 0. Selama masih ada not dalam list, maka program akan terus berjalan. Cout awal data akan mencetak nilai, yaitu data dari not saat ini yang ditunjuk oleh kotak pertama atau awal. Awal sama dengan awal next, memindahkan pointer awal ke not berikutnya dalam list. Cout end lalu akan mencetak baris baru setelah not selesai dicetak. Selanjutnya terdapat fungsi binary to decimal. Fungsi ini untuk mengonversi bilangan biner yang ditampilkan dalam list menjadi nilai desimalnya. Not pointer awal. Parameter ini adalah pointer ke not awal dari list yang menampilkan bilangan biner dengan bit paling signifikan di awal list. Integer result, sebuah variabel integer, yaitu result, diinisialisasi dengan 0. Variabel ini akan menyimpan nilai desimal. While awal merupakan looping awal akan terus berjalan selama pointer awal tidak bernilai. Result sama dengan result 1. Awal data merupakan operasi inti dari konversi biner ke desimal. Awal sama dengan awal next. Result 1 melakukan left bit shift pada nilai result sebanyak 1 posisi. Ini secara efektif mengalihkan result dengan 2. Awal data melakukan operasi bitwise. Bitwise ini operasi yang dilakukan pada tingkat bit individual dalam menampilkan biner dari sebuah nilai, seakan-akan memanipulasi seluruh nilai secara langsung. Operasi bitwise bekerja pada setiap bit 0 atau 1 secara terpisah. Selanjutnya antara hasil left shift dengan nilai data dari not saat ini, jika awal data adalah 1, bit terakhir dari result akan menjadi 1. Jika awal data adalah 0, bit terakhir dari result akan tetap 0, karena nilai tidak mempengaruhi bit. Awal sama dengan awal next, memindahkan pointer awal ke not berikutnya. Return result, setelah semua bit dalam list diproses, fungsi mengembalikan nilai desimal yang disimpan dalam variabel result. Selanjutnya, fungsi main merupakan fungsi utama untuk menjalankan semua program agar berjalan sukses. Not pointer awal sama dengan 0 merupakan sebuah pointer awal diinisialisasi dengan 0. Ini akan menjadi kepala atau not pertama dari list. Integer bit sama dengan 10111. Sebuah array integer bits dideklarasikan dan diinisialisasi dengan nilai-nilai biner, yaitu dengan urutan bit paling signifikan terlebih dahulu. For integer bit sama dengan bits, titik 2 bits, at not, awal, bit, list awal. For ini merupakan looping melalui setiap elemen array, bits dan for ini merupakan array melalui setiap elemen dalam array bits dan memanggil fungsi at not untuk menambahkan setiap bit sebagai not baru ke akhir list yang dimulai dari awal. Print list awal memanggil fungsi print list untuk mencetak bilangan biner dari list. Cout nilai desimal, binary to decimal awal. Ini akan memanggil fungsi binary to decimal untuk mengonversi bilangan biner ke list menjadi nilai desimalnya dan kemudian mencetak hasil ketampilan output.
return 0 akan menunjukkan bahwa program telah berhasil dieksekusi. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk hasil outputannya. Biner yang dimasukkan 101111, nilai desimalnya 23. Kalau misalnya di sini kita ganti satunya dikurangi 1, jadi nilai yang keluar itu nilai desimalnya itu 11. Di sini terdapat include IOStream, yaitu library yang berfungsi untuk menampilkan cin dan cout. Lalu ada using namespace std, berfungsi untuk menghindari std pada di belakangnya cin dan cout. Kenapa HP-nya nggak jelas? Di sini terdapat library include IOStream yang berfungsi untuk menampilkan cin dan cout. Lalu ada using namespace untuk menghindari std di belakangnya cin dan cout. Lalu terdapat struktur yaitu yang bernama stack. Ini mendefinisikan sebuah node dalam linked list yang akan kita gunakan sebagai implementasi. Lalu ada tipe data char, merupakan karakter yang akan menyimpan digit hexadesimal. Stack pointer next merupakan sebuah pointer yang akan ke node selanjutnya dalam stack seperti linked list. Lalu ada function char, yaitu fungsinya untuk menerima sebuah integer atau angka bernilai value yang merupakan sisa pembagian saat mengonversi hexadesimal dan mengembalikan sebagai karakter yaitu char hex to digit. Lalu ada if value lebih dari sama dengan 0 dan logis value kurang dari sama dengan 9. Jika value-nya berada di antara 0 dan 9, maka akan menambahkan value ke karakter 0. Untuk mendapatkan karakter digit yang sesuai dengan contohnya, 0 ditambah 3 akan menjadi 3. Lalu ada else, return A ditambah value dikurang 10. Jika value berada di antara 10 dan 15, maka mengonversinya menjadi huruf hexadesimal. A untuk 10, B untuk 11, dan seterusnya. Ini dilakukan dengan menambahkan selisih antara value dan 10 karakter A. Function push merupakan fungsi untuk menambahkan sebuah elemen baru ke stack paling atas. Stack pointer top merupakan parameter untuk referensi ke pointer top dari stack. Ini akan memungkinkan modifikasi pointer top itu sendiri. Lalu ada stack pointer new node sama dengan new stack. Membuat sebuah stack baru dalam penyimpanan. New node data sama dengan value. Merupakan untuk mengisi angka ke dalam data dari node baru dengan bernilai value yang akan dimasukkan ke stack. Selanjutnya, new node next sama dengan top. Merupakan untuk mengatur pointer next dari node baru untuk menunjukkan ke node yang saat ini berada di stack paling atas, yaitu top. Jika stack kosong, maka top akan null, sehingga new node next akan menjadi null. Top sama dengan new node. Mengubah pointer top untuk menunjuk ke node baru yang sedang dibuat, yang sekarang menjadi stack paling atas yang baru. Selanjutnya ada function pop. Ini untuk menghapus dan mengembalikan elemen ke stack paling atas.
Stack pointer dan top merupakan parameter untuk referensi ke pointer top dari stack. If top return 0. Ini akan memeriksa apakah stack kosong. Jika stacknya kosong, akan mengembalikan karakter 0 sebagai indikasi stack dari yang tidak ada elemen yang akan di-pop. Stack pointer top, stack pointer 10 sama dengan top. Ini akan membuat sebuah pointer sementara, yaitu 10, untuk menunjukkan ke node di stack paling atas. Lalu char value sama dengan tab merupakan untuk menyimpan data dari node puncak sebelum menghapusnya. Top sama dengan top next akan menggerakkan pointer top ke node berikutnya yang paling bawah. Delete tab akan mengosongkan penyimpanan yang dialokasikan untuk node yang sebelumnya berada di paling atas pointer sementara atau tab. 10. Return value akan mengembalikan nilai data yang telah di-pop dari stack. Lalu ada function isEmpty, berfungsi untuk memeriksa apakah stack kosong dan akan mengembalikan true. Jika pointer top bernilai 0, tidak ada node dalam stack. Jika false, maka akan sebaliknya pointer top tidak bernilai 0 dan berada dalam node di stack. Selanjutnya, string desimal to hexadesimal. Terdapat function decimal to hexadesimal. Ini akan menerima sebuah bilangan decimal number sebagai input dan mengembalikan tampilan hexadesimalnya sebagai sebuah string. If decimal number sama dengan 0, return 0. Jika bilangan desimalnya 0, maka hexadesimalnya juga 0. Stack pointer stack top sama dengan 0 menginisialisasi pointer stack top menjadi bernilai 0. Ini menandakan bahwa stack awalnya kosong. Lalu ada while decimal number lebih dari 0 merupakan looping while ini. Ini akan terus berjalan selama decimal number masih lebih besar dari 0. Integer rem sama dengan decimal number dibagi 16 merupakan perhitungan sisa hasil bagi rem. Ketika desimal dibagi dengan 16, ketika desimal number dibagi 16, sisa ini akan menjadi digit hexadesimal berikutnya dari kanan ke kiri. Lalu push stack top hex to digit rem. Menggunakan fungsi hex to digit untuk mengonversi sisa hasil bagi yang karakternya hexadesimal yang sesuai dan kemudian mendorong karakter tersebut ke dalam stack menggunakan fungsi push. Lalu decimal number garis miring sama dengan 0 sama dengan 16. Ini akan membagi angka desimal dengan 16 atau integer division untuk mempersiapkan ke berikutnya. Lalu ada string hex result merupakan untuk membuat sebuah string kosong bernama hex result yang akan digunakan untuk menyimpan hasil bilangan hexadesimal. Lalu ada
looping while. Looping ini akan terus berjalan selama stack tidak kosong. Hex result ditambah sama dengan pop, stack top. Ini akan mengambil karakter teratas dari stack menggunakan fungsi pop yang akan menjadi digit heksadesimal terakhir yang dihitung dan menambahkannya ke akhir string hex result. Karena stack bekerja dengan prinsip LIFO, last in first out. Digit-digit yang kita masukkan secara terbalik akan keluar dalam urutan yang benar untuk tampilan heksadesimal. Lalu return hexadecimal, lalu return hex result, mengembalikan string hex result yang berisi tampilan heksadesimal dari bilangan desimal yang diinput. Lalu ada function main. Ini merupakan fungsi utama dari program agar berjalan dengan sukses. Lalu ada tipe data integer. Ini akan mendeklarasikan sebuah variabel integer yang bernama desimal untuk menyimpan bilangan desimal yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu cout akan menghasilkan masukan bilangan desimal. Sin desimal menginput nilai desimalnya. String hex sama dengan desimal to hexadesimal, yaitu bilangannya desimal. Ini akan memanggil fungsi decimal to hexadesimal dengan bilangan desimal yang dimasukkan dan menyimpan hasil konversi heksadesimal dalam string hex. Lalu cout bilangan heksadesimal, mencetak hasil bilangan heksadesimal ke tampilan. Mencetak hasil bilangan heksadesimalnya ke tampilan pengguna. Return 0 menandakan bahwa program telah berakhir dengan sukses. Lalu di sini kita akan mencoba untuk merunning-nya. Misalnya kita masukin angka 56. Maka bilangan heksadesimal dari 56 yaitu 38.